Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad, nasihat untuk para hamba-hambanya Allah, yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang mana kitab Nasaihul Ibad ini syarah daripada kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad, karangan daripada Al-Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihabuddin Abu Fadl Al-Kinani Al-Misri Al-Asqalani, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masuk ke makalah yang ketujuh. Pembahasan yang ketujuh ini adalah dari perkataan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, al-buhuru arba'atun. Bermula samudra itu ada 4. Bermula samudra itu ada 4. Yang pertama, al-hawa bahrud dunubi. Hawa nafsu itu adalah samudra untuk melakukan perbuatan dosa. Yang dimaksud hawa di sini adalah al-ammarah bisu, hawa nafsu yang selalu mengajak untuk berbuat kejahatan. Tapi kalau hawa nafsu yang baik itu nggak ada masalah. Namanya kita manusia, rasanya nggak bisa nggak ada hawa nafsu. Kalau nggak ada hawa nafsu berarti bukan manusia lagi sudah. Hawa nafsu itu tidak boleh dibunuh. Hawa nafsu nggak boleh dibunuh, haram hukumnya. Umpama ada orang gak mau makan, mogok makan berhari-hari. Makanan ada tapi gak mau makan, haram hukumnya. Mengumbar nafsu juga haram. Mengumbar nafsu itu umpama makan minum semuanya dihantuk. Jar orang Banjar dihantuk, dimakan semua, gak tahu halal kah, haram kah, syubhat kah, punya orang kah, punya sendiri kah. Ini namanya mengumbar nafsu atau menuruti hawa nafsu. Itu yang dilarang tadi. Yang kata Sayyidina Umar, al-hawa bahrud dzunub, bahwa hawa nafsu itu adalah lautan untuk melakukan dosa. Nah, jadi membunuh nafsu enggak boleh, mengumbar nafsu juga tidak boleh. Dua-duanya haram. Lalu apa yang disuruh oleh agama kita? Yang disuruh oleh agama kita adalah mengendalikan hawa nafsu. Makanya tadi dianjurkan kita berpuasa. Kalau 11 bulan kita siang hari, malam, siang, malam makan melulu,
Maka di bulan Ramadan kita diajarkan untuk melawan hawa nafsu tadi. Hawa nih ya. Sebenarnya ada perbedaan antara hawa dengan nafsu. Nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Nah, jadi seperti itu. Orang berzina itu namanya mengumbar nafsu. Berzina, berselingkuh itu namanya mengumbar nafsu. Tidak mau kawin-kawin, padahal mampu aja kawin. Ada aja yang mau, tapi dia nggak mau kawin. Seperti halnya bubuhan apa namanya itu, biksu kah apa? Biksu. Tidak ada pernikahan dia. Maka yang seperti ini nggak boleh. Nggak kawin-kawin dan nikah-nikah haram, berzina haram. Yang dianjurkan oleh agama kita apa ya? Mengendalikan nafsu. Bagaimana mengendalikan nafsu tadi? Yaitu menikah. Ijab kabul. Ada hak dan kewajiban suami istri yang perlu dipenuhi. Itu namanya mengendalikan hawa nafsu. Merasa kurang satu istri, umpamanya nafsunya gede banget nih, ya sudah boleh nambah 2, kurang 3 boleh, 4 pang, ayo 4 Fatmah, 4 serumah ajarnya, ayo dapat 4. Nah, tapi sesuaikan lawan keinginan, jangan ibarat kata ganal nafsu, ganal apa? Ganal pasak daripada tiang, nafsu ada, tenaga ke dada. Jangan juga. Ya. Jadi harus sesuai. Nah, kemudian yang kedua kata Sayyidina Umar ibn Khattab, wan nafsu bahrus syahawat. Tadi hawa ya, hawa. Ini nafsunya lagi. Nafsu adalah bahrus syahawat. Nafsu itu samudranya keinginan untuk melampiaskan syahwat. Kalau hawa tadi adalah lautan untuk berbuat dosa, kalau nafsu lautan untuk mengarungi keinginan-keinginan syahwat. Apa bedanya hawa nafsu? Nah, di sini terangkan. Kalau hawa adalah kalau nafsu ialah elemen jiwa yang berpotensi untuk mendorong pada tabiat badaniah atau biologis dan mengajak diri pada berbagai kelezatan-kelezatan. Itu yang disebut nafsu. Jadi nafsu ini biasanya dorongan dari dalam tubuh yang untuk melampiaskan daripada badadiahnya, yakni makan, minum, kemudian melakukan hubungan badan, itu dorongan nafsu itu. Jadi kalau ada orang menikah itu hawa nafsu, ya memang hawa nafsu. Kalau orang kadar bernafsu mana ada mau menikah? Ya. Nah, itu nafsu biasanya untuk
dorongan jiwa untuk melakukan tabiat badaniyah, yakni tabiat orang itu kepingin makan, bikin minum, melakukan hubungan adan, kemudian kepingin punya perhiasan, punya mobil, punya rumah, itu nafsu itu. Nafsu tadi ya. Sedangkan hawa nih ya, hawa itu biasanya kecenderungan nafsu untuk memenuhi keinginan nafsu yang di luar perintah di luar perintah syarak. Artinya ini melebihi daripada syarak, maka ini yang disebut hawa. Ya, disebut hawa. Jadi begini umpama ya, supaya mudah dipahami. Umpama kita makan itu kita cukuplah satu piring umpama nih ya. Tapi nafsu kita ini menggebu-gebu kepingin makan 2 piring, 3 piring. Itu nafsu itu. Coba kalau kita mau buka puasa tuh ya, puasa kemudian kita mau buka puasa. Jalan kita ke pasar Ramadan. Apa saja yang kita lihat rasanya tuh hendak kita beli semua. Iya enggak? Ada es kelapa, es campur, es cendol, es teler, es macam-macam aja dah. Kue amparan tatak, dadar gulung, bingka berandang, ote-ote, tahu isi, molen. Itu nafsu kita. Wah, saya kepingin beli ini. Nanti kalau seandainya buka puasa mau makan ini. Itu nafsu tuh, dorongan nafsu itu. Dorongan nafsu. Nah, tapi kalau nafsu itu keinginannya sudah keluar dari perintah syarak, maka ini adalah hawa. Kalau digabungkan dari hawa nafsu. Jadi hawa ini keinginan yang sudah melampaui daripada perintah syarak. Artinya halal haram jar orang Banjar hantuk terus. Itu disebut namanya hawa. Kalau nafsu tidak keluar dari syarak, tapi kelebihan. Ya tadi umpama makannya cuman bisa 1 piring, dia paksakan untuk 2 piring. Itu nafsu itu. Makan nasi padang 1 bungkus, lah dia paksakan untuk makan 2 bungkus. Itu namanya nafsu. Tidak apa-apa, tapi kurang bagus dalam pandangan orang-orang yang soleh. Nah, tapi kalau hawa ini adalah keinginan yang didasari dari nafsu yang sudah keluar daripada syariat. Nasi 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, tapi dia mengambilnya itu mendapatkannya dengan cara yang haram. Mencurilah, apalagi menipulah dan sebagainya. Ini yang disebut namanya hawa nafsu. Jadi juga tidak bisa juga ya umpamanya ada orang sudah menikah, kemudian mungkin istrinya sakit lah atau apalah dan sebabnya. Kemudian dia menikah lagi, lalu dikata-katain sama orang, itu hawa nafsu aja menikah itu kayaknya. Enggak juga. Jangan seudon dengan orang seperti itu. Kalau nafsu jelaslah nafsu dulu. Karena kalau orang menikah ada bernafsu, bagaimana orang anak menikah? Tapi kalau menikah itu sesuai dengan syarak,
dibolehkan dalam agama, maka ini tidak bisa dikatakan hawa. Nah, yang salah itu umpama ya tadi ganal pasak daripada tiang. Kekuatan biologis enggak juga kuat lagi karena sudah mesinnya turun umpama. Duit kadada jua banyak, anak bini 2, 3, cuman tadi karena dorongan hawa nafsu supaya anak beagak lawan kawal nih. Aku ini bisa juga bini 2, 3. Ketika dia menikah seperti ini, maka ini sudah bisa masuk dalam kategori hawa nafsu. Kenapa? Ketika dia menikah, istrinya muda, lah dia sudah turun mesin, kasihan bininya. Paham maksudnya? Kemudian ketika menikah dengan istri yang muda, ternyata kebutuhannya lebih banyak, lebih banyak. Dia nggak sanggup menafkahi 2 bini, apalagi berisi anak. Maka yang seperti ini bisa dimasuk kategorikan hawa nafsu. Kenapa? Karena sudah sesuai keluar dari syariat. Lain halnya umpama ada orangnya masih atau tua tapi nang ibarat kata itu rambut aja kepala umur 50 tapi di bawah umur 25 masih. Ya, duit ada, duit miliaran umpama. Rumah banyak dan sebagainya. Bininya juga aman-aman saja. Lalu orang nang sugih ini untuk berbini lagi 2, 3 dan seterusnya, maka ini tidak bisa dikatakan hawa nafsu. Itu tuh maksudnya. Mudah ya dipaham olah perbedaan-perbedaannya nih. Karena terkadang ada orang menikah lagi nafsu aja itu, hawa nafsu aja, enggak juga. Kita suudzon terkadang orang seperti itu. Nang parahnya ada orang menikah lagi bujur-bujur sesuai dengan syariat, aman-aman saja. Dikatakan jelek-jelek, tapi ketika ada orang berselingkuh, berdiam-diaman aja. Nah, ini parah ini. Yang halal dilarang-larang, yang haram dibela-bela. Padahal yang haram itu yang tadi katakan hawa nafsu. Mudahlah perbedaannya nih ya. Jadi kalau nafsu itu adalah naluri seseorang manusia untuk memenuhi tabiat badaniahnya atau biologisnya. Itu nafsu namanya. Nafsu kepingin makan, nafsu kepingin minum, nafsu kepingin tidur, nafsu ingin melampiaskan kebutuhan biologisnya, nafsu ingin punya rumah, nafsu punya ini itu seperti itu. Dan selama orang itu masih punya nafsu, masih hidup orang itu. Tapi kalau orang sudah nggak punya nafsu lagi, mati ya sudah. Nah, sedangkan hawa, kita kembali, adalah keinginan yang didasari oleh nafsu tetapi sudah keluar daripada syariat. Makanya digabungkan hawa nafsu. Hawa keinginan keluar dari syariat untuk memenuhi nafsu orang tadi. La ilaha illallah. Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam pernah berjalan di pasar. Kemudian beliau melihat manusia ini banyak sekali ibarat kata bergelimbung, berkerubun di pasar itu. Yang namanya pasar itu kan tahu aja sudah. Yang haram ada, yang halal ada, yang syubhat ada. Nabi Sulaiman yang ngelihat, kata Nabi Sulaiman, kata Nabi Sulaiman nih, jakanya iblis-iblis ini, setan-setan ini nggak ada di dunia ini,
Mungkin manusia ini, mereka ini mau beribadah. Maka Nabi Sulaiman pun bermunajat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, izinkan aku mengurung setan-setan yang ada di seluruh dunia ini, di seluruh jagat alam raya. Kenapa wahai Sulaiman? Ya supaya manusia ini tidak terlalu banyak tergoda dengan bisikan setan. Maka kata Allah Ta'ala, ya sudahlah, kuizinkan engkau menangkap setan. Jadi semua setan-setan, hantu-hantu, jin apa saja yang bisa mengganggu, provokator untuk merusak akal manusia ini, ditangkap oleh Nabi Sulaiman, dikurung semuanya. Semua dikurung oleh Nabi Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman punya kekuasaan untuk menangkap jin itu, setan apa semuanya. Nah setelah ditangkap, besok hari Nabi Sulaiman ke pasar. Nabi Sulaiman ke pasar. Pas ke pasar, satu pun gak ada manusianya di pasar. Penjualnya gak ada, pembelinya gak ada. Kemana kata Nabi Sulaiman manusia-manusia ini? Kok gak ada yang jualan di pasar ini? Jalanan sunyi, habis gak ada manusianya, kemanaan? Tapi pas Nabi Sulaiman melihat ke masjid, hibak masjid lawan manusia. Yang kemarin-kemarin tuh orang di pasar, gak ada semuanya di pasar, semuanya lari ke masjid. Ditanya Nabi Sulaiman, kenapa bebuat di kami di masjid? Nabi Sulaiman, perasaan kami ini anak mati aja sudah. Perasaan kayak anak mati, jadi kami bersiap-siap anak mati sudah. Oh, kata Nabi Sulaiman dalam hati, ini toh maksudnya Allah menciptakan setan tadi. Kalau nggak ada setan, nggak ada juga roda dunia berputar. Ya, coba di sini nggak ada setan begitu. Wah, hibak masjid ini apa Al-Amin. Mungkin masjidnya di Stumat jadi bangunannya, anak berapa tingkat? Akhirnya Nabi Sulaiman paham tadi ya, inilah maksud Allah Ta'ala kenapa Allah menciptakan syaitan, supaya seimbang dalam kehidupan dunia ini. Tergantung nanti ya kita saja. Yang tadi kita sebutkan di awal, mengumbar nafsu haram, membunuh nafsu haram. Yang dianjurkan apa ya? Mengendalikan nafsu. Akhirnya setelah melihat kejadian itu, kata Nabi Sulaiman, tidak seimbang kehidupan dunia nih. Gak ada yang berjual, gak ada lagi yang bertani, gak ada apa semuanya ke masjid. Akhirnya Nabi Sulaiman melepaskan setan-setan tadi. Setelah dilepaskan setan-setan tadi, besok hibak lagi pasar. Besok di pasar hibak lagi manusianya. Ada yang berjualan, ada yang membeli sudah. Nah, roda dunia berputar lagi. Itulah dunia cobaan. Setan itu kan untuk mencoba kita, lulus atau kada kita. Nah seperti itu tuh maksudnya. Baik, kita lanjutkan. Wal bahru wal mautu bahrul a'mar. Kata Sayyidina Umar, kematian itu adalah samudranya umur. Mati, kematian itu adalah samudranya, lautannya umur. Jadi bagaimanapun kita umur panjang, toh mati juga. Kembali ke lautan, kembali ke samudra. Sungai itu, nah berapa panjangnya sungai? Di Kalimantan, di Indonesia kan paling panjang sungai apa namanya? Sungai Mahakam kah paling panjang ya? Kapuas. Paling lebar sungai apa? Pokoknya antara Kapuas dengan Mahakam aja lah, lebar dan panjang tadi. Bagaimanapun sungai itu panjangnya, pasti nanti ujungnya muaranya di mana? Ujung-ujungnya di lautan, di samudra. Kembali semuanya ke lautan. Artinya, berapapun umur kita panjangnya nih umur kita, ujung-ujungnya mati juga. Ujung-ujungnya mati juga.
Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, presiden mati, umat mati, ulama mati. Mati semuanya. Tidak ada yang kekal. Nah, jadi seperti itu tuh. Nah, menyambung dia kekanakan raja-raja mati katanya. La ilaha illallah. Berapa umur kita? 40 tahun? Kalau menurut umur Nabi 63 tahun. Kalau kita umur 40 tahun, berarti tinggal 23 tahun lagi mati kita. Kira-kira kalau kita nukar rumah gitu ya, dengan cara berkredit, kira-kira tuntung nggak ada itu? Makanya kalau sudah di atas umur 40 tahun, kada usah lagi lah berkredit-kredit macam-macam. Apalagi sampai berbunga-bunga. Apalagi sampai berbunga-bunga. Diam sudah. Apa cukup sudah. 40 tahun itu sudah ibarat kata 2/3 umur kita lewati. Manis, asin, pahit, pedas, kecut, asam, semuanya sudah kita banyak lewatin. Makanya kalau ada orang di umur 40 tahun tapi tidak mau berubah-ubah kelakuannya, seperti sedia kala, itu dia akan meninggal ya dengan kondisi seperti itu. Tapi kalau di umur 40 tahun dia berubah jadi orang baik, insya Allah tuh dia mati dalam keadaan baik. Jadi penentu ya, penentu dari akhir umurnya seseorang itu di umur 40 tahun ke atas, bertambah baik atau bertambah jahat. Jadi kematian itu adalah lautnya, samudranya umur. Artinya bagaimanapun panjangnya orang umurnya, toh dia akan mati juga. Dan yang terakhir, yang keempat, kata Sayyidina Umar, wal qabru bahrun nadamat. Kubur itu adalah samudra penyesalan. Kalau sudah masuk liang kubur baru kita menyesal. Di dunia ini penyesalan kita ala kulli hal. Menyesal katanya. Selama kita masih ada umur, itu masih kita bisa perbaikin. Ya, kita umpama bahari nakal banget, nggak sholat, nggak apa, maksiat melulu. Tapi kita masih diberikan oleh Allah umur, kita bertobat, tobat nih dengan taubatan nasuha. Walaupun tobat ini kita diberikan beribadah sempat ya setahun lah, tapi kita betul-betul tobat lawan Allah Ta'ala. Maka yang puluhan tahun kemarin terhapus dosa kita dengan tobat yang benar ini, dan kita perbaikin walaupun cuma setahun atau kurang dari setahun. Jadi di dunia ini insya Allah kita ruginya dan bagaimana kalau kita masih sempat bertobat, maka insya Allah itu penyesalan itu tidak separah dengan penyesalan kalau kita sudah meninggal dunia. Tapi kalau sudah orang meninggal dunia, aduh, sudah selesai. Tidak bisa lagi menyesal di situ. Artinya ya sudah, tidak bisa menyesal itu maksudnya gini ya, tidak bisa diperbaiki lagi. Itu maksudnya. Penyesalannya penyesalan kekal abadi. Tapi kalau di dunia ini kita masih menyesal itu masih bisa diperbaiki. Selama masih ada umur, kita masih bisa berbaikan. Bisa saja kita memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Tapi kalau sudah masuk ke liang kubur, nah ini selesai sudah semua urusan. Nah, numpung masih hidup kita diberi kesempatan ya, tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Jangan cari mati. Kalau orang cari mati itu bebungulan orangnya. Ini bahaya nih Pak.
Anak muda itu trek-trekan kan bahaya itu. Ini bisa membawa ke mati. Nah dia cari mati, main trek-trekan, ngong. Itu nantang mati namanya, cari mati. Jangan takut mati. Kenapa? Karena kalau kita bagaimanapun juga toh kita tetap mati. Jangan takut mati. Jangan cari mati, jangan takut mati, dan juga jangan lari dari mati. Bagaimanapun kita lari tidak bisa. Kalau sudah memang ajalnya. Ada orang takutan banget, iya aku berani naik pesawat. Terus siapa tahu pas naik pesawat, pesawatnya gugur, nggak jadi naik pesawat. Itu takut lari dari mati. Naik mobil, ya aku udah berani naik mobil, kalau tabrakan. Aku nggak berani naik kapal, kalau tabrakan. Emangnya kalau nggak naik kapal, nggak naik pesawat, nggak naik mobil, emang nggak mati? Tetap juga mati. Kalau memang ajalnya memang mati juga, walaupun matinya di tempat tidur. Kalau memang kita umpamanya naik pesawat, kita hendak berumrah, hendak berhaji, ya memang naik pesawat, ya naik pesawat, sudah tawakal dengan Allah Ta'ala. Kita ada mau pulang kampung naik mobil, sudah bismillah naik mobil, selamat alhamdulillah. Kalau nggak selamat, mudah-mudahan selamat. Naik kapal begitu juga, bismillah, jangan terlalu takutan lawan mati. Nah, jadi seperti itu. Tapi khawatir itu biasa ya. Nah, jadi jangan takut mati, jangan lari mati, jangan cari mati, tapi yang kita khawatirkan apa yang kita bawa ketika kita mati nanti. La ilaha illallah. Nah, seperti itu ya. Insyaallah kita sambung lagi, tinggal 1 menit lagi. Saya baru bertanya satu orang lagi. Silakan. Iya, satu orang. Waalaikumsalam. Kalau kita berbicara soal hawa nafsu itu dulu lah. Nah itu kadang-kadang kalau kita lagi sholat itu selalu di dalam aktivitas sholat itu selalu terganggu dengan hawa nafsu tadi dulu. Ya. Lalu hawa nafsu itu sumbernya dari mana dulu? Hawa nafsu tadi sumbernya itu selalu mengganggu kita sholat itu seolah-olah tidak usul dulu. Ya. Nah itu sumbernya dari mana dulu? Hawa nafsu tadi itu. Kalau tadi kita lihat definisinya, nafsu itu adalah keinginan yang berlebih dari topik, dari badaniah dan dari biologis. Kalau ada keinginan yang lebih, itu biasanya ditimbulkan dari makanan minuman. Semakin gancang makan minum, semakin ganal jua nafsunya. Sedangkan keinginan yang cenderung melewati daripada syariat itu biasanya adalah sebabnya dari yang haram-haram. Dari yang haram. Melihat, mendengar, berbicara, melangkah yang haram, maka biasanya cenderung orang melakukan yang haram itu juga. Nah, jadi timbulnya itu makanan, minuman dan juga dosa. Cukup dulu ya, insyaallah kita sambung lagi. Insyaallah ada keberangkatan umrah di bulan November dan Desember. 9 hari 29 juta sudah berangkat dari Balikpapan. 12 hari 32 juta juga sudah komplit dari Balikpapan. Balikpapan, Surabaya, Saudi PP. Semuanya sudah komplit. Dan siapa yang berangkat di bulan November dan Desember dengan 10 orang keluarga, 10 keluarga itu maksudnya saudara, keponakan, paman, kemudian acil, yang orang tua, suami, istri dan sebagainya, maksudnya mahram ya. Apabila ada 10 orang keluarga, maka akan mendapatkan 1 umroh gratis. Ya, khusus November dan Desember keberangkatan 10 plus 1. Sedangkan bulan Januari 2024, siapa tahu dia mau berangkat, kita cuma ada 1 paket, yaitu paket 12 hari, harganya 32 juta sama. Tapi promonya adalah 5 plus 1. Jadi kalau ada 5 orang keluarga,
maka digratiskan 1 orang. Nah, cuman promonya yang bulan Januari ini ditutup sampai akhir November. 2 bulan lagi tuh ditutup sudah itu promonya. Kemudian siapa yang kepingin berhaji tahun 2024 langsung berangkat, kita buka harga dengan harga 185 juta rupiah selama 30 hari. Ya, di tempat lain 195 juta, kita buka 185 juta. Nah, jadi langsung berangkat tahun 2024. Siapa tahu cangkul-cangkul di belakang rumah tiba-tiba cangkulnya ting menghantam satu benda, ternyata emas 10 kilo. Jangan lambat-lambat lagi Pak Haji. Ya, siapa tahu terkabul hajat. Baik, seperti itu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.